Part 13. Meninggalkan desa. Pagi kembali menyapa, tetapi aku menyambutnya tidak dengan hati gembira, sebab hati ini sangat sakit mengingat apa yang papa dan mama katakan kepadaku melalui telepon tadi malam. Mereka sama sekali tidak merasa kesal atau melarang aku agar tidak kembali lagi menerima Mas Yuda. Kedua orang tua tersebut justru berharap agar aku memberikan maaf kepada Mas Yuda dan menerima dirinya kembali dalam hidupku. Sungguh, aku tidak mengerti kenapa orang-orang yang aku sayangi berpihak kepada laki-laki itu. Rasa kesal ini belum mampu aku tepiskan hingga tadi malam saat Mas Yuda ingin masuk kamar. Aku tidak bersedia membukakan pintu untuknya. Ia pun tidur di sofa ruang keluarga. Aku melewatinya saat hendak menuju dapur, tetapi nenek dengan lembut membangunkannya. "Nak Yuda, bangun. Kenapa tidur di sini?" Aku mendengar suara nenek meminta Mas Yuda untuk bangun. "Iya, Nek. Maaf, saya ketiduran di sini." Aku benci mendengar alasannya yang sok bijak. Padahal sudah jelas kalau aku tidak bersedia membukakan pintu untuknya tadi malam. "Tidur di kamar aja. Di sini pasti nggak nyaman." Entah kenapa nenek sangat peduli terhadap Mas Yuda. "Iya, Nek. Saya mau ke belakang dulu." Mendengar dia mengatakan ingin ke belakang, aku pun langsung menyeruput teh buatan nenek supaya tidak melihat wajahnya saat melewatiku nanti. "Pagi sayang. Lagi sarapan ya?" Mas Yuda tiba-tiba mencium kepalaku dari belakang. Kenapa Mas Yuda sangat santai? Ia tidak bertanya mengapa tadi malam aku tidak membukakan pintu untuknya. Padahal aku sangat ingat bahwa ia berkali-kali mengetuk pintu kamar, tetapi tidak kuhiraukan sama sekali, hingga akhirnya ia tidur di sofa ruang keluarga. Aku tidak memberikan respon sama sekali. Ia pun kembali melangkah memasuki kamar mandi. Aku segera menghabiskan teh yang masih hangat, lalu beranjak dari dapur menuju teras depan rumah nenek. Aku berusaha menghindari Mas Yuda. Semoga setelah keluar dari kamar mandi, ia kembali melanjutkan tidurnya di kamar. Aku masih belum mampu menerima apa yang ia lakukan. Hatiku belum sanggup melupakan perbuatan jahatnya saat acara pernikahan kami. "Kamu di sini, sayang. Sarapannya udah kelar." Ternyata Mas Yuda mengikutiku ke teras depan. Ia pun duduk di sampingku. "Kamu ngapain ngikutin aku ke sini? Kamu membuatku semakin membencimu." Aku segera berdiri lalu beranjak dari tempat itu. Mas Yuda tetap mengikutiku. Ia membawaku masuk kamar lalu menutup pintu. Hatiku makin kesal karena dengan berani ia menggenggam tanganku hingga kami duduk di tempat tidur. Ia benar-benar membuat diriku marah. "Lepasin tangan aku. Kenapa kamu membawaku ke sini?" Aku berhasil melepaskan genggamannya. Mas Yuda beranjak dari tempat tidur lalu berlutut di depanku. Ia menggenggam kakiku, kemudian menciumnya. Sikapnya membuat hatiku bingung. Kenapa dirinya melakukan hal itu? Aku berusaha melepaskan genggamannya, tetapi sia-sia. "Apa yang harus aku lakukan supaya kamu maafin aku, sayang?" Mas Yuda menempelkan kepalanya di pahaku. "Aku minta agar kamu menjauhiku sekarang." Aku menaikkan suara. "Itu gak mungkin, sayang. Kamu istriku. Istri yang ditinggal saat di hari pernikahan. Itu yang kamu sebut sebagai istri." Mas Yuda tiba-tiba melingkarkan kedua tangannya ke pinggangku, sembari mencium perutku bertubi-tubi. Aku hanya bisa terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengangkat kepala, lalu berdiri, kemudian duduk di sampingku. "Ampuni aku, sayang." Ia meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Aku tidak dapat menahan bening kristal agar tidak jatuh dari mata. Seandainya Mas Yuda tidak melakukan kesalahan yang membuat hati ini sakit,
mungkin keadaannya tidak akan seperti sekarang. Aku membenci laki-laki yang merupakan calon ayah dari anakku. Siang ini, kami menikmati makan bersama. Aku, Mas Yuda, kakek dan nenek. Kedua orang tua itu tadi pagi memberikan penjelasan kepadaku agar tidak membenci Mas Yuda. Mereka juga mengatakan agar aku bersedia mendengarkan apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Akan tetapi, entah kenapa saat ini hatiku belum terbuka untuk mendengar apapun alasan yang berhubungan dengan kepergian Mas Yuda kala itu. Aku memintanya agar tidak menceritakan apa yang terjadi. Hati ini masih sangat sakit jika mengingat kejadian kala itu. Maafin Nai, Nek. Kek, Nai belum mampu membuka hati untuk mendengar penjelasan apapun dari Mas Yuda. Nai belum sanggup. Aku meminta maaf kepada kakek dan nenek. Semua terserah kamu, Nak. Kamu dan Nak Yuda yang menjalani rumah tangga kalian. Kakek dan nenek berharap agar hubungan kalian tetap baik-baik saja. Satu hal yang harus kamu tahu, sudah saatnya kamu pulang ke rumah suamimu. Aku sangat terkejut mendengar ucapan kakek. Apakah kakek tidak berkenan jika Nai tinggal di sini? Aku ingin tahu jawaban laki-laki tua tersebut. Maksudnya bukan seperti itu, Nak. Tapi suami kamu jauh lebih berhak atas dirimu. Sudah sewajarnya jika kamu berada di rumahnya, karena kamu tanggung jawabnya. Aku merasa seolah-olah kakek tetap membela Mas Yuda. Iya, Nak. Kakek kamu benar. Orang tuamu juga sudah meminta kakek dan nenek agar melepaskanmu. Mereka ingin kamu pulang ke rumah Nak Yuda. Nenek juga mengatakan hal yang sama seperti kakek. Kenapa kakek dan nenek lebih membela orang lain daripada cucu sendiri? Aku merasakan kekesalan yang mendalam. Nak Yuda bukan orang lain, Nak. Dia suamimu, calon ayah dari anakmu. Dia berhak membawamu pergi dari rumah ini dan pulang ke rumahnya, sebab tempatmu bersama dia. Wajah kakek tampak serius. Aku merasa takut. Aku pun beranjak dari meja makan menuju kamar, lalu mengemasi barang-barang. Aku merasa kalau kakek dan nenek sudah tidak menginginkan aku lagi di rumah ini. Mungkin aku lebih baik memenuhi harapan mereka agar pulang ke rumah Mas Yuda. Nai akan pergi dari rumah ini. Mungkin kakek dan nenek tidak mengharapkan keberadaan Nai di rumah ini. Aku berpamitan sambil membawa koper. Mas Yuda meminta izin pamit kepada kakek dan nenek, lalu menghampiriku. Laki-laki itu pun meraih koper dari tanganku, lalu membawanya menuju mobil. Aku hanya bisa mengikutinya dan pasrah untuk pergi bersama dirinya. Mas Yuda membukakan pintu kendaraan roda 4 miliknya, lalu aku segera masuk. Entah kenapa, hati ini merasa sedih karena harus meninggalkan rumah kakek dan nenek. Mobil segera meluncur, meninggalkan rumah kakek dan nenek. Kedua orang tua itu melambaikan tangan sembari tersenyum. Hati kecilku mengatakan kalau aku sangat menyayangi mereka. Namun, aku merasa kesal karena mereka lebih membela Mas Yuda. Setelah sampai di kota, kita langsung ke rumah sakit ya sayang. Mas Yuda membuka pembicaraan saat mobil sedang melaju. Untuk apa? Jawabku dengan ketus. Kita cek kandungan kamu. Gak perlu, karena aku kemarin baru cek sama mama. Aku menolak ajakannya. Tapi aku juga ingin tahu kondisi anakku. Aku lebih berhak tahu tentang dia. Tapi dia juga anakku. Dia ada karena aku. Seenaknya kamu ngomong seperti itu. Ini akan membuatku semakin membencimu. Dasar gak punya perasaan. Aku menaikkan suara. Mas Yuda segera menepi lalu menghentikan mobil. Aku mohon sayang, ampuni aku. Apa aku salah karena ingin mengetahui kondisi anakku? Aku bilang, diam. Aku tidak kuasa menahan amarah. Aku pun mendaratkan tamparan di pipinya. Entah kenapa, aku sangat kesal, juga marah saat Mas Yuda mengatakan bahwa anak dalam kandunganku ini ada karena dirinya.
Tanpa ia memberitahukan kebenaran itu, sudah jelas aku sangat tahu. Ia mengingatkan diriku atas perbuatan tidak pantas yang kami lakukan beberapa bulan lalu. Jika saat itu aku mampu menjaga dan menguasai diri, mungkin perbuatan itu tidak akan terjadi. Namun, nasi sudah menjadi bubur, karena apa yang telah kami lakukan kala itu telah membuahkan hasil sekarang. Benih Mas Yuda telah tertanam di rahimku. Aku hanya bisa diam dan pasrah untuk menerima semuanya. Anak ini tidak bersalah, tetapi orang tuanya lah yang lupa diri. Apakah Naila tidak bersedia memberikan maaf kepada Yuda?